Atau ini berarti rakyat Cina tuh beneran pada ikutan ngeboikot pariwisata Jepang? 是否企图挑战中方核心利益，阻挠中国统一大业？ Biar Jepangnya tahu kalau Cina ini serius nih, biar nyalinya Jepang ciut. Gue yakin lu udah pada tahu lah, sebulan terakhir ini hubungan antara Jepang sama Cina kan bisa dibilang lagi nggak baik-baik aja ya. Lagi memanas gara-gara konflik di Taiwan. Ya, kita tahu lah ya kalau selama ini Taiwan tuh kan bukan negara yang independen ya, seenggaknya buat sebagian pihak. Ya, jadi walaupun mereka punya pemerintahan sendiri, tapi banyak negara, termasuk Cina, nggak mengakui Taiwan. Mereka nganggep kalau Taiwan tuh bagian dari Cina. Dan sampai sekarang juga, masalah status kedaulatan Taiwan ini masih terus berlanjut, masih terus jadi polemik. Tapi yang mau kita bahas sekarang kan bukan konflik Cina-Taiwannya kan. Yang mau kita bahas sekarang tuh memanasnya hubungan Cina sama Jepang yang berkaitan sama Taiwan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Emangnya apa sih yang dilakuin sama Jepang sampai bikin Cina marah? Dan kalau ketegangan ini terus berlanjut, bisa sejauh apa nih efeknya ke Asia Pasifik nih? Dan masalah ini tuh sebenarnya udah mau gue bahas tuh dari minggu lalu. Tapi terus kan gue kan harus ke Jepang dulu kan kemarin kan. Jadi ya ketunda nih, baru sempat sekarang nih bikinnya nih. Tapi ya berkat ke Jepang kemarin, gue jadi dapat sudut pandang orang-orang di Jepangnya tentang masalah ini nih. Sikap mereka tuh sebenarnya gimana sih? Sebagai penduduk tuh gimana? Nah ini nanti gue ceritain juga nih tentang itu nih. Jadi udah kalau gitu langsung kita bahas memanasnya hubungan Jepang-Cina dan apa dampak yang bisa terjadi karena masalah ini di Learning by Googling. Jadi ya kayak yang tadi gue bilang, sebulan terakhir ini hubungan antara Jepang sama Cina tuh kan lagi cukup memanas ya. Gara-gara PM Jepang yang baru, Sanae Takaichi, dia ngeluarin statement tentang konflik Cina-Taiwan yang ngebikin Cina jadi tersinggung. Bahkan Cina sampai ngebawa permasalahan ini ke PBB. Tapi sebelum kita ngebahas masalah itu lebih jauh, gue mau jelasin dulu nih. Emang selama ini gimana sih hubungan antara Jepang sama Cina yang berkaitan sama Taiwan? Dan kenapa Cina bisa semarah itu sekarang? Nah jadi kalau menurut Reuters, sebenarnya sejak awal Jepang tuh emang nggak pernah punya hubungan diplomatis langsung sama Taiwan. Soalnya Jepang kan emang termasuk negara yang mendukung One China Policy kan, yang berarti mereka nggak mengakui Taiwan eksis sebagai suatu negara. Mereka cuma mengakui Taiwan sebagai bagian dari Cina. Ya, walaupun kadang-kadang hubungan Cina sama Jepang tuh panas dingin, tapi selama ini Jepang tuh selalu nahan supaya sebisa mungkin gak ikut campur dalam urusan Cina dan Taiwan. Soalnya Jepang tahu kalau hal itu tuh sensitif banget tuh buat Cina tuh. Jadi ya benar-benar selama ini Jepang tuh selalu menghindari masalah yang berkaitan sama Taiwan nih. Biar hubungan mereka sama Cina tuh tetap baik-baik aja. Nah setelah selama ini Jepang ngejaga buat gak nyinggung Taiwan, tiba-tiba kemarin Sanae Takaichi, PM Jepang yang baru menjabat di akhir Oktober 2025 kemarin, dia ngeluarin statement kontroversial yang berkaitan sama Taiwan. Yang berkaitan sama hal yang selama ini selalu dihindari sama PM-PM Jepang sebelumnya. Emang dia ngomong apa? Kalau menurut Asia Times, di tanggal 7 November kemarin, cuma 2 mingguan setelah dia mulai menjabat, Takaichi menyatakan di diskusi parlemennya, kalau Cina sampai nyerang Taiwan, itu akan jadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang. Dan karena itu, Jepang akan bertindak. Jepang akan menurunkan militernya sebagai bentuk pertahanan diri kolektif. Atau dengan kata lain, simpelnya, kalau sampai Cina meluncurkan agresi ke Taiwan, ke wilayah yang Jepang sendiri akui adalah milik Cina sejak puluhan tahun lalu, itu Jepang bakal turun tangan. Jepang bakal nurunin militernya buat mempertahankan diri karena merasa terancam. Jadi walaupun yang diserang ini bukan wilayah Jepang, tapi karena Taiwan sama Jepang tuh deket secara geografis kan, jadi Jepang tetap bakal ngambil tindakan di sini. Takaichi bilangnya gitu. Nah terus dari situ jadi banyak diasumsikan kalau gini berarti Amerika juga nih bakal ikut campur nih. Soalnya Jepang kan sekutunya Amerika kan. Ya dong, kalau Jepang ngerasa terancam sampai mengerahkan militer mereka yang bisa dibilang masih di bawah militer Cina sama Amerika, pastinya Amerika bakal ngebantuin Jepang dong. Pastinya mereka nggak akan tinggal diem dong. Dan jelas Cina nggak suka sama itu. Atau ya nggak usah jauh-jauh sampai kalau Amerika ikut campur deh. Ngedenger Takeichi ngomong kayak tadi aja kan Cina kan udah emosi kan. Udah marah mereka. Ya soalnya dari awal Jepang kan emang udah mengakui One China kan. Udah mengakui kalau Taiwan adalah bagian dari Cina. Nah ini kenapa sekarang tiba-tiba PM-nya ngomong begitu tuh? Punya hak apa mereka buat ikut campur dalam urusan pertahanan dalam negerinya Cina? Cina mikirnya gitu. Menurut Cina gitu. China has berated Japan once again after its leader appeared to suggest that Japan might get involved if China launched an invasion of Taiwan.
The dispute started last Friday when Japan's new Prime Minister, Sanae Takaichi, said that if China invaded the self-governing island, it could be a, quote, survival-threatening situation for Japan. Terus kalau menurut diplomat, emang sih selama ini Jepang juga tuh nggak pernah terang-terangan mendukung atau menolak apa yang dilakukan Cina ke Taiwan. Atau berarti Jepang tuh nggak pernah memihak, nggak pernah condong ke salah satu sisi. Bener-bener Jepang tuh sebelumnya tuh diem-diem aja, nggak pernah ikut campur sama sekali. Tapi sekarang dengan adanya pernyataan Takeichi tadi, itu artinya Jepang udah memilih dong, udah jelas mereka mau condong kemana. Dan jelas hal ini ngebikin Cina marah dong, karena ya lagi-lagi menurut Cina, apa yang terjadi antara mereka sama Taiwan itu adalah urusan dalam negeri mereka, yang nggak ada kaitannya sama pihak luar. Apalagi pihak yang sebelumnya udah mengakui One China Policy. Jadi ya runyam lah udahlah hubungan Cina sama Jepang gara-gara ini. Nih, kalau menurut Al Jazeera, Cina tuh bener-bener nganggap serius apa yang diucapin sama Takeichi loh. Soalnya dia kan Perdana Menteri kan, nggak bisa displayin gitu aja omongannya. Dan karena itulah, Cina langsung respon dengan kecaman diplomatik yang keras, di mana mereka manggil duta besar Jepang di Cina buat minta klarifikasinya. Sama Cina juga ngeluarin pernyataan resmi yang menuduh Jepang udah melanggar semangat 4 dokumen politik bilateral Cina-Jepang. Yang isinya tuh ada perjanjian pengakuan One China Policy, perjanjian persahabatan, perjanjian kerjasama, dan perjanjian perdamaian. Nah, sama Cina dianggapnya Jepang nih udah ngelanggar 4 ini nih. There is only one China in the world, and Taiwan is part of China. The erroneous remarks on Taiwan made by the Japanese leader at the council seriously violate the One China principle and is a blatant interference in China's internal affairs. We strongly deplore and firmly oppose it. Terus Cina juga langsung ngebawa masalah ini ke PBB lewat surat resmi ke Sekretaris Jenderal PBB. Emang isi suratnya apa? Kalau menurut CNA di surat itu, Cina bilang kalau sampai Jepang berani melakukan intervensi bersenjata di situasi Cina-Taiwan, itu akan dianggap sebagai tindakan agresi sama Cina. Dan itu jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dan lewat surat itu, Cina juga negasin lagi kalau Taiwan adalah bagian, apa ya? Ya, bisa dibilang dalam tanda kutip bagian suci dari Cina lah. Dan masalah Taiwan adalah urusan internal Cina. Makanya nggak boleh ada negara luar yang berhak ikut campur. Sama Cina juga minta supaya surat yang mereka tulis tuh dibagiin tuh ke semua negara anggota PBB tuh. Biar dibaca sama semuanya. Sebagai peringatan supaya pada paham posisi masing-masing di mana. Jadi ya ucapan Takeichi ini beneran dianggap sebagai sengketa internasional sama Cina. Bukan ribut-ribut koar-koar biasa. Ya sebenarnya kalau kita lihat negara-negara yang ngancam negara lain kayak gini tuh banyak ya. Bukan cuma Jepang. Tapi biasanya tuh nggak sampai dibawa ke PBB kan. Nah tapi di kasus ini Cina sengaja nih ngelakuin ini ke Jepang nih, supaya masalah ini bisa direkam dan didokumentasikan secara formal. Biar Jepangnya tahu kalau Cina ini serius nih, biar nyalinya Jepang ciut. Ngeri sih Cina sih. 如何解决台湾问题是中国人自己的事情，不容任何外部势力干涉。日方领导人有关言论，到底想向台独势力发出何种信号？是否企图挑战中方核心利益，阻挠中国统一大业？ Terus selain itu, selain dibawa ke panggung politik internasional, Cina juga tuh memberlakukan konsekuensi ekonomi, budaya, dan pariwisata terhadap Jepang. Contohnya, kita mulai dari yang ekonomi dulu deh. Jadi kalau menurut Le Monde, Cina tuh jadi membatasi impor barang-barang dari Jepang. Khususnya produk-produk pertanian, kayak daging, seafood, buah, dan produk olahan. Terus buat barang-barang dari pabrik-pabrik manufaktur Jepang juga tuh bisa banget tuh jadi diperlambat atau diperketat, yang akan berakhir ke menurunnya perekonomian Jepang. Dan kalau urusannya udah sama market Cina gini, yang pasarnya gede banget, jelas kerugian ekonominya juga nggak akan main-main dong. Atau contohnya kita lihat aja di pembatasan impor seafood Jepang ke Cina di tahun 2024. Itu gara-gara itu duit yang hilang tuh langsung 174 juta US dollar per tahun. Dan itu baru dari seafood doang loh, yang dibatesin baru seafood doang loh. Gimana kalau yang lain-lainnya juga dibatesin coba? Terus selain itu Cina juga tuh ngebatalin konser artis-artis Jepang di negara mereka. Biar pertukaran budayanya tuh jadi terhambat. Sama selain itu, kalau menurut Bloomberg, pemerintah Cina juga tuh menyarankan warganya supaya nggak usah lah jalan-jalan ke Jepang lah, nggak usah lah wisata ke Jepang. Dan ini pemerintah Cina nih nggak cuma ngasih himbauan doang loh. Mereka tuh bahkan sampai ngatur maskapai penerbangan supaya bisa ngasih fasilitas pembatalan dan reschedule gratis.
biar warga Cina yang tadinya udah mau jalan ke Jepang itu bisa nunda atau ngebatalin perjalanan mereka. Dan ternyata cara ini beneran works loh, beneran berhasil loh. Soalnya sebanyak 30% perjalanan dari Cina ke Jepang dari akhir November sampai akhir Desember 2025 itu pada dibatalin. Atau ini berarti rakyat Cina tuh beneran pada ikutan ngeboikot pariwisata Jepang. Dan ini bisa begini karena nasionalisme, juga karena difasilitasin kan tadi kan. Karena dikasih pembatalan atau reschedule gratis kan. Dan sejujurnya ini emang berasa banget sih pas kemarin gue ke Jepang sih. Terutama waktu gue ke Kamakura tuh. Jadi gue pernah diceritain ternyata kebanyakan turis yang liburan ke Kamakura itu tuh orang-orang Cina. Soalnya ya Kamakura tuh kan setting cerita Slamdang kan. Dan Slamdang tuh itu populer banget tuh di Cina tuh. Dan bener aja, yang tadinya gua pas tahun lalu kesana tuh isinya tuh kebanyakan turis-turis Cina sampai padat banget. Nah ini kemarin pas gua kesana itu isinya tuh udah hampir gak ada turis Cina sama sekali loh. Bener-bener kerasa kosong banget, bener-bener kerasa lowong banget. Jadi ya emang berasa penurunannya di sini. Tambahan dikit terkait konser artis Jepang di Cina, kemarin akhirnya rame kan tuh dua kejadian tuh. Pertama pas Maki Otsuki lagi nyanyi di Bandai Namco Festival 2025 di Shanghai, di tengah-tengah dia nyanyi lagu Memories, tahu-tahu dia tuh di stop, disuruh turun. Terus yang kedua tuh ada konsernya Ayumi Hamasaki di Cina. Itu dia konser sampai kelar tanpa ada satupun penonton. Jadi ya emang segila itu ya efeknya ya. Oh. Nah masalahnya lu tahu sendiri lah kekuatan wisatawan Cina kayak apa. Mereka ngeboikot Thailand aja, wisata Thailand langsung anjlok kan. Yang buat lebih detailnya lu bisa tonton di video gue yang ini. Mama marketing. Dan bener aja, walaupun mungkin sebagian orang Jepang seneng karena overtourism di negara mereka bisa berkurang, tapi hilangnya wisatawan Cina ini secara ekonomi tuh akan sangat merugikan perekonomian Jepang loh. Nih, kalau menurut Time, kalau sampai wisatawan Cina hilang di Jepang cuma dalam waktu sebulan lebih dikit doang, dari akhir November sampai akhir Desember 2025, itu Jepang tuh bisa rugi sampai 1,2 miliar US dollar. Jadi ya emang gede banget nih kerugian ekonominya nih kalau sampai macam-macam sama Cina nih. Dan semua yang dilakuin sama Cina ini bisa aja diperpanjang atau dilonggarin sesuai perhitungan politik pemerintah Cina. Jadi ya pokoknya kalau apa yang mereka mau diturutin ya konsekuensinya juga bakal dicabut. Tapi kalau enggak bisa-bisa makin dipersulit lagi tuh hubungan antara Cina sama Jepang. Dan di sini yang Cina mau adalah kembalinya status quo. Jadi Cina maunya Jepang balik nggak peduli aja udah sama apa yang terjadi di Taiwan. Balik diem aja udah nggak usah bertingkah. Dan Jepang juga harus klarifikasi dan nyabut ancaman mereka. Maunya Cina itu tuh, kalau itu diturutin ya balik lagi hubungan Cina sama Jepang bakal normal lagi. Nah menariknya dari pengalaman gue di Jepang kemarin, setelah gue ngobrol sama beberapa orang sana dan WNI yang tinggal di sana, yang ada mereka malah menyayangkan sama apa yang dilakuin sama Takaichi. Mereka tuh kayak, ngapain sih manas-manasin Cina gitu? Kalau Cina beneran nyerang, mati loh kita. Ya intinya gara-gara penduduknya ngerasa kalau militer mereka tuh nggak ada apa-apanya dibanding sama militer Cina, ngerasa militer mereka tuh harus dibantu Amerika dulu baru kuat. Gara-gara itu mereka tuh jadi menyayangkan kelakuan PM Takaichi. Terus sama gue tuh pas mau pulang tuh selalu diingetin, ini nanti duit yen yang nyisa nih langsung tukerin ke rupiah aja ya. Soalnya kemungkinan bakal turun ini nilai yen nih kalau konflik sama Cina masih berlangsung. Pada ngomong gitu, Jir. Dan gilanya walaupun gitu, Takaichi tuh tetap ngegas loh. Makanya di tanggal 25 November 2025 kemarin, kalau menurut banyak media, Jepang tuh nge-standbyin rudal-rudal mereka di dekat Taiwan. Yang tentunya ini ngebikin Cina makin panas dong. Ya walaupun Takaichi bilang kalau rudal-rudal ini tuh cuma demi alasan keamanan dan pertahanan, tapi tetap aja Cina nggak bisa percaya 100% kan. Apalagi ini ditempatinnya tuh di dekat wilayah Taiwan kan. Berasa diajak ribut langsung Cina di sini. Dan akhirnya gara-gara itu makin meninggi deh nih tensi konfliknya nih. 与那国駐屯地への配備を計画している中距離地対空誘導弾部隊、こちらは島の安全を守るための部隊であり、刻意制造地区紧张，挑动军事对立，联系到日本首相高市早苗的涉台错误言论。
Nah, ngerinya lagi kalau menurut Washington Post, kalau situasi antara Cina sama Jepang ini nggak membaik juga, bisa-bisa yang kena dampaknya tuh bukan cuma Jepang doang loh, tapi seluruh Asia Pasifik. Soalnya gimana pun, ekonomi dan stabilitas seluruh Asia Pasifik itu kan selalu bergantung satu sama lain kan. Nah, kalau Jepang dan impor pangan dan manufakturnya terganggu, bisa-bisa yang lain juga tuh bakal kena dampaknya tuh. Ya, walaupun dampak ke wilayah Asia Pasifik lain tetap nggak akan sedramatis dampaknya terhadap Jepang, tapi ya sedikit banyak pasti ada ngaruhnya kan. Tapi ya tetap dibanding itu, yang jadi pertanyaan lebih besar tuh justru berapa lama panas-panasan antara Jepang sama Cina ini bakal berlangsung. Mana PM Takeichi baru sebulan 2 bulan ngejabat lagi kan, belum kelihatan karakter kepemimpinannya kayak apa. Nah, kalau ternyata nanti Cina ngelihat Takeichi sebagai pemimpin yang cenderung konfrontatif, jelas Cina bakal lebih waspada dan ngejaga jarak sama Jepang dong. Yang artinya tekanan terhadap Jepang juga bakal lebih besar. Tapi kalau sebaliknya, kalau Cina ngelihat Takeichi sebagai pemimpin yang fan-fan aja, yang mau berdialog dan open terhadap perdamaian, ya hubungan mereka juga bakal balik lagi kayak semula. Cuma ya itu ya, sampai sekarang, sampai gue bikin video ini, masih belum kelihatan nih karakternya Takeichi ini kayak gimana. Dan sampai gue bikin video ini juga, masih belum ada kelanjutan apapun dari Jepang terhadap protes dan pembatasan Cina. Jadi ya emang masih harus nunggu nih kita nih buat tahu update-nya nih. Nah, terus yang menarik dari Amerika, kalau menurut NBC News, di tanggal 24 November 2025, Trump tuh sempat nelpon Xi Jinping buat ngebahas beberapa isu. Nah, setelah itu di hari yang sama, Trump juga nelpon Takeichi. Nah loh, waduh, ya sebenarnya nggak ada informasi resmi tentang apa yang mereka omongin di telepon ya, tapi Trump bilang kalau hubungan Amerika-Cina sama Amerika-Jepang itu masih baik-baik aja. Dan yang dia omongin sama dua negara itu berkaitan sama aspek ekonomi, bukan tentang konflik mereka. Sama Trump juga bilang kalau Takeichi itu adalah pemimpin yang cerdas dan kuat, yang boleh nelpon Trump kapanpun dia butuh. Kata Trump gitu tuh. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah konflik Cina-Jepang ini bakal makin memanas sampai perang mungkin? Atau bakal segera mereda? Yang mana nih? Silakan komen. President Trump told me that we are very close friends and that I could call him at any time. Regarding the content of our talks, as it is related to diplomatic exchanges, I would like to refrain from disclosing details. Oke, sekian review googling kali ini tentang apa yang terjadi antara Cina sama Jepang sekarang. Dan kalau mungkin selama video lu ngedenger suara gua agak-agak beda, agak-agak serak, agak-agak berat gitu, ya emang lagi serak ya. Ini entah kenapa setelah gua berantem sama orang Israel kemarin tuh, yang teriak-teriakan itu belum sembuh-sembuh nih sampai sekarang nih. Udah seminggu berarti. Aduh. Ya, kalau lu merasa gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambah video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.